Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep rendang ayam. Kali ini kita rendang ayamnya kita campuri dengan menggunakan kentang mini ataupun kentang kecil-kecil. Ini rendang rasanya sangat enak, apalagi kalau kita makan dengan nasi hangat, dan sangat cocok disajikan pada saat momen lebaran. Di sini kita sudah siapkan 1 ekor ayam potong, dan ini ayamnya sudah kita cuci bersih dan kita potong-potong juga sesuai selera. Ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk campurannya kita menggunakan sebanyak 500 gram kentang kecil-kecil, dan ini kentangnya sudah kita cuci bersih, untuk kulitnya tidak kita kupas ya. Lalu kita juga menggunakan 30 gram rendang kelapa. Di sini kita beli rendang kelapa yang sudah jadi seperti ini. Untuk bumbu halus rendangnya di sini kita menggunakan sebanyak 200 gram cabai merah keriting, kemudian ada juga cabai rawit secukupnya. Kalau teman-teman nggak suka rendangnya terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh di skip ya. Kemudian kita juga menggunakan sedikit kunyit, lalu ada lengkuas. Kita juga menggunakan 1 ruas jahe, kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, dan 2 batang serai. Ini akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Kita tambahkan juga kemiri, buah pala, kayu manis, dan cengkeh. Ini langsung aja kita tuangkan semua, kemudian kita blender sampai halus. Dan ini hasil blendernya, hasilnya cukup halus seperti ini. Kalau teman-teman mau bumbunya ini lebih halus lagi, itu juga boleh ya. Lanjut kita siapkan santannya. Sebelumnya kita sudah memasak santan. Di sini kita menggunakan 2 buah kelapa, kemudian kita peras santannya. Dan ini santannya kita masak sampai mengental, sampai nanti dia mengeluarkan sedikit minyak seperti ini. Jika minyaknya sudah terangkat ke atas seperti ini, langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita masukin juga rendang kelapa. Langsung kita masukin, ini ada daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Kita tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh merica bubuk. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Jika kuahnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin ayam potongnya. Jika ayamnya sudah masuk, ini langsung aja kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai ayamnya ini berubah warna. Jika ayamnya sudah mulai berubah warna seperti ini, langsung aja kita masukin kentangnya. Kemudian ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kentangnya ini empuk. Langsung aja kita masukin 1 sendok makan garam kasar atau secukupnya, kemudian kaldu ayam sesuai selera. Ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai rendangnya ini matang ataupun nanti kuahnya ini mengering. Nah, ini rendangnya sudah mulai mengental seperti ini, kuahnya juga sudah mulai menyusut. Ini terus kita masak dengan menggunakan api sedang ya, dan sesekali kita aduk agar bagian bawahnya itu tidak mudah gosong. Pada saat memasak rendang ini jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, itu boleh ditambahkan kembali. Jika rendangnya sudah mulai mengering seperti ini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, ini rendangnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia rendang ayam yang dicampur dengan kentangnya sudah jadi. Ini rendang rasanya sangat enak, aromanya juga wangi. Ini sangat cocok dimakan dengan nasi putih. Pertama, di sini kita sudah siapkan sebanyak 1 kilo daging ayam. Di sini kita menggunakan ayam potong, dan ini ayamnya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih juga. Lalu untuk campuran ayamnya, di sini kita menggunakan 500 gram kentang. Ini kentangnya sudah kita kupas, langsung aja kita potong-potong. Untuk potongannya bebas ya, sesuai selera aja. Jika teman-teman nggak suka kalio ayam pakai kentang, untuk kentangnya boleh di skip ya.
Jika kentangnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu halusnya, di sini kita sudah siapkan sebanyak 100 gram cabai giling padang. Lalu ada juga kelapa rendang, kita gunakan secukupnya aja. Di sini kita beli yang sudah jadi. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 1 ruas lengkuas yang sudah kita potong-potong. Kemudian ada juga jahe yang sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan 2 siung bawang putih, kemudian sedikit kunyit. Lalu untuk bawang merahnya di sini kita gunakan lebih kurang 10 siung. Kemudian kita tambahkan juga cabai rawit secukupnya. Kalau teman-teman nggak suka terlalu pedas, untuk cabai rawitnya itu bisa disesuaikan ya. Lanjut kita masukin sedikit santan, kemudian ini akan kita blender sampai halus. Langkah selanjutnya langsung aja kita masak santan. Di sini kita menggunakan santan murni dari 1 buah kelapa. Ini santan akan kita masak sampai matang, sampai mendidih, sampai nanti santannya itu sedikit mengental dan mengeluarkan sedikit minyak. Langsung aja kita masukin 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, dan 2 batang serai yang sudah kita geprek. Nah, ini santannya akan kita aduk dan kita masak sampai nanti santannya itu sedikit mengental dan airnya itu menyusut. Jika santannya sudah mulai menyusut seperti ini dan minyaknya terangkat ke atas, ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukin juga cabai gilingnya. Kemudian kelapa rendang. Kita juga menambahkan 2 keping asam kandis, kalau nggak ada ini boleh di skip. Kemudian kita masukin ladaku merica bubuk secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Jika kuahnya sudah mulai mendidih seperti ini dan juga sudah tercampur merata, langsung aja kita masukin ayam yang sudah kita siapkan tadi. Ini akan kita masak dulu sebentar sampai nanti ayamnya ini sedikit berubah warna. Nah, ini ayamnya sudah mulai berubah warna dan juga sudah menyatu dengan kuah. Langsung aja kita masukin kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu ini kalio ayam akan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya sedikit menyusut. Karena cabai giling padang itu sudah asin, jadi kita di sini cukup menambahkan garam secukupnya aja jika dirasa garamnya kurang. Kemudian kita tambahkan juga micin sesuai selera. Kita juga menambahkan kaldu ayam secukupnya. Jika semua bumbu sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak kalio ayamnya sampai matang. Nah, pada saat memasak kalio ayam ini jangan lupa dikoreksi rasa ya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini dia kalio ayamnya sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Gimana teman-teman cara membuat kalio ayamnya? Cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya sangat enak dan juga sangat menggugah selera. Pertama, di sini kita sudah siapkan sebanyak 800 gram ayam potong. Ini ayamnya sudah kita cuci bersih, kita kasih juga tadi perasan jeruk nipis. Kemudian untuk campurannya di sini kita menggunakan kol ataupun kubis. Di sini kita gunakan lebih kurang 200 gram. Nah, ini kita potong-potong sesuai selera aja ya. Jika kolnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian lanjut kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan 7 siung bawang merah. Di sini kita menggunakan bawang merah yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Kalau seandainya bawang merahnya ukurannya cukup besar, cukup gunakan 4 atau 5 siung aja. Kemudian kita juga menggunakan cabai rawit merah secukupnya. Ini cabainya langsung aja kita iris-iris. Kita juga menggunakan 2 buah tomat ukuran sedang. Ini tomatnya langsung aja kita potong-potong. Kemudian kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya langsung aja kita potong-potong kasar seperti ini. Jika bumbu irisnya sudah selesai kita siapkan, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Kita menggunakan 3 siung bawang putih, ada 2 senti lengkuas, kemudian kunyit secukupnya. Kita juga menambahkan jahe secukupnya, lalu ada 2 buah kemiri. Kita masukin juga 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian air putih secukupnya. Nah, ini akan kita blender sampai halus. Langkah selanjutnya, bumbu yang sudah kita iris tadi seperti cabai dan bawang ini kita tumis dulu. Cabai dan bawangnya ini kita tumis sampai harum, sampai aroma wanginya itu keluar. Jika sudah wangi, langsung kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukin juga 1 batang serai yang sudah kita geprek, kemudian ada daun salam dan daun jeruk. Nah, ini akan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Nah, ini tumisannya sudah harum, aroma wanginya juga sudah keluar. Langsung aja kita masukin ayam potongnya. Kemudian kita aduk sampai merata dan kita masak sampai si ayamnya ini berubah warna. Kalau ayamnya sudah berubah warna seperti ini dan bumbunya juga sudah meresap, langsung aja kita masukin air putih secukupnya atau lebih kurang 600 ml. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan ini kita masak sampai si tongseng ayamnya ini matang. Jika kuahnya sudah mulai mendidih dan daging ayamnya juga sudah mulai empuk, langsung aja kita masukin santan murni. Di sini kita menggunakan lebih kurang 300 ml. Nah, ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai matang. Kita tambahkan juga cabai rawit merah secukupnya, kemudian tomat yang sudah kita potong-potong tadi agar nanti rasa tongseng ayamnya itu makin segar. Kemudian daun bawangnya juga langsung kita masukin. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini dan kita masak sampai si tongseng ayamnya ini matang. Nah, ini tongseng ayamnya sudah hampir matang, ayamnya juga sudah empuk. Langsung aja kita masukin kol yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian ini akan kita masak sebentar aja sampai nanti kolnya ini layu. Dan kita aduk sampai merata. Langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam kasar atau secukupnya. Kita juga menggunakan micin sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga gula pasir dengan kaldu ayam secukupnya. Kita tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak si tongseng ayamnya ini sampai benar-benar matang, sampai nanti kuahnya itu sedikit mengental. Pada saat memasak tongseng ayam ini jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Dan ini tongseng ayamnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah, gimana teman-teman, cara membuat tongseng ayamnya cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya sangat enak, gurih dan juga segar. Pertama, di sini kita siapkan dulu ayam potong secukupnya. Nah, ini ayamnya sudah kita ungkap dengan bawang putih, jahe dan kunyit. Ini nanti akan kita goreng sebentar. Lalu untuk campurannya, di sini kita menggunakan 3 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya akan kita potong-potong. Untuk potongannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Di sini kita potongnya jadi 4 bagian seperti ini. Jika tahunya sudah selesai kita potong-potong, ini kita tepihkan terlebih dahulu.
Kita juga menggunakan setengah siung bawang bombay. Kemudian ini bawang bombaynya kita iris tipis-tipis seperti ini. Jika tahu dengan bawang bombaynya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 5 biji cabai merah keriting, 15 biji cabai rawit, 1 siung bawang putih, dan kita juga menggunakan 6 siung bawang merah. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, lalu minyak goreng secukupnya. Kemudian ini akan kita blender. Langsung aja tahu yang sudah kita potong tadi kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Ini tahunya kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa ini tahunya dibolak-balik seperti ini agar matangnya merata. Jika tahunya sudah matang dan berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng ayamnya. Di sini untuk ayamnya kita goreng sebentar aja ya, karena tadi ayamnya sudah kita ungkep. Jadi ini ayamnya kita goreng tidak terlalu kering, cukup sedikit berwarna kecoklatan aja. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Langsung aja bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak goreng. Kemudian ini cabenya akan kita tumis sampai harum dan wangi. Kita masukin juga 2 lembar daun jeruk yang sudah kita buang bagian tulangnya. Lalu ini kita tumis sebentar. Kita tambahkan juga 5 biji cabai rawit. Jika bumbunya sudah harum, langsung aja kita masukin bawang bombay. Lalu ini akan kita tumis sebentar sampai bawang bombaynya itu setengah layu. Jika bawang bombaynya sudah setengah layu dan aroma tumisannya juga udah keluar dan wangi seperti ini, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya. Lalu ini kita aduk dulu sebentar, kemudian kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini bisa disesuaikan, jika dirasa kurang itu boleh ditambahkan lagi. Kemudian setengah sendok makan kecap asin. Kita tambahkan juga saus tiram secukupnya, setengah sendok teh merica bubuk atau secukupnya. Jika bumbunya sudah kita masukin semua, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai sausnya ini mengental. Jangan lupa dikoreksi rasanya, karena ini garamnya masih kurang. Kita tambahkan royco ayam secukupnya atau sesuai selera. Lalu ini akan kita aduk kembali dan jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa sausnya ini sudah mengental dan rasanya juga sudah pas, langsung aja kita masukin tahu dengan ayam yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk sampai merata, sampai bumbu sausnya ini meresap ke tahu dan ayamnya. Ini kita masak tidak terlalu lama ya, cukup sampai 3 menit aja. Nah, ini ayam kecap pedas manisnya sudah jadi, rasanya juga sudah pas dan bumbunya sudah meresap ke daging ayam dan tahunya. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian siap untuk kita sajikan. Nah, ini ayam kecap pedas manis yang dicampur dengan tahunya sudah jadi. Ini tampilannya sangat enak dan pastinya ini sangat menggugah selera. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya, karena ini sangat cocok dijadikan sebagai menu sehari-hari. Cara membuatnya juga cukup mudah. Untuk bahan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih.